Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang trigonometri. Khususnya kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, ingat ya, kuadran artinya adalah seperempat lingkaran. Ini kuadran itu maksudnya adalah dalam koordinat kartesius, yang ini ya, koordinat kartesius yang ada sumbu Y maupun sumbu X ini terbagi menjadi kuadran-kuadran. Ya, dibagi menjadi 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas 10 kemarin, kita sudah mengenal istilah-istilah perbandingan trigonometri ya. Ada sin, ya kan? Ada cos, dan ada tan alfa. Misalkan nama sudutnya alfa, bisa jadi theta dan sebagainya. Yuk, kita akan pelajari dari kuadran 1 di sini, kuadran 1. Ya. Kita beri di sini, ini ada X ya, dari sini sampai sini itu X, kita anggap ya. Kemudian dari sini ke atas ini adalah Y. Y yang di sini yaitu Y positif, karena ini Y positif. Dari sini ke sini adalah X positif juga. Maka kita beri nama dulu sisi yang ini, yang miring kita misalkan di sini R. Nah, untuk mencari sin alfa di kuadran 1, mencari sin alfa berarti depan per miring, ya kan? Depan sudut alfa ini siapa? Depan sudut alfa adalah Y, miringnya adalah R, berarti Y per R. Kalau cos, samping miring, sampingnya alfa adalah X plus X per R. Nah gitu. Kalau tan alfa, depan, samping. Depannya alfa, Y, sampingnya alfa adalah X, Y per X. Nah, perhatikan semuanya positif, ya kan? Karena kita berada di ranah ini, ranah kuadran 1 ini semuanya positif, X-nya positif, Y-nya positif. Maka perbandingan trigonometrinya semuanya juga positif. Oleh karena itu kita bisa mengingat bahwa sudut-sudut di kuadran 1 apa saja sih? Yaitu sudut dari rentang 0 sampai sudut berapa kemarin? 90 derajat, ya kan? Nilainya semua positif. Ya kan, misalkan 30 derajat tuh di sini, 45 derajat di sini. Maka untuk kuadran 1 kita beri tanda semua. Nah, kita beri tanda semua, artinya semua nilai perbandingan trigonometrinya positif, ya. Yuk, kita lanjut ke kuadran 2. Nah, kuadran 2 di sini kita ganti warnanya dulu ya. Nah, kuadran 2 tuh sudutnya di atas 90 derajat sampai 180 ya. Nah, dari sini ke sini kan 180. Oke, kita telaah dulu yang kuadran 2. Mencari sin alfa gimana? Nah, untuk kuadran 2 ini berada di sumbu X yang negatif, tapi Y-nya tetap positif. Jadi ada perbedaan pasti. Mencari sin alfa berarti depan per miring, kita beri R juga di sini. Nah, berarti sin alfanya adalah Y per R. Kalau cos alfa, nah kalau cos berarti kan samping miring. Sampingnya alfa adalah min X. Min karena berada di daerah kiri sumbunya ya, sumbu X di kiri. Berarti min X per R. Kalau tan, depan per samping, Y per min X. Nah, kalau kalian lihat ini, apa kesimpulannya? Nah, dari sini kelihatan banget bahwa yang positif hanyalah sin. Jadi ngingatnya gitu ya. Jadi di kuadran 2 yang positif hanya sin. Ya, hanya sin yang positif. Kalau di kuadran 1 semuanya positif. Yuk kita lanjut
ke bagian yang lain, yaitu di kuadran 3. Di kuadran 3 kita lihat letaknya yaitu dari 180 sampai sini 270 ya. Nah, di sini kebetulan di kuadran 3 dia berada di daerah sumbu X negatif dan Y yang negatif yang bawah. Nah, yuk kita mulai ya mencari sin alfanya. Gimana mencari sin alfa? Depan per miring ya. Kita beri R di sini. Di sisi miringnya diberi kode R. Berarti sinnya adalah depan alfa adalah min Y per miring. Nah, begitu. Ya, lanjut yang cos. Nah, yang cos adalah samping miring, berarti sampingnya alfa adalah min X. Min X per R. Nah, sekarang kalau tan apa? Depan per samping. Depan per samping. Ya. Depannya alfa adalah min Y, samping alfa adalah min X. Min bagi min apa? Positif. Nah, ketahuan kan? Nah, kelihatannya di kuadran 3 ini yang positif yaitu hanya tan. Berarti ciri khas di kuadran 3 adalah yang bernilai positif hanyalah tan. Sin cosnya negatif. Caranya gitu ya. Oke, kita lanjut di kuadran yang keempat. Gitu. Kuadran 4 kita ganti lagi warnanya ya biar beda. Yang mana ya? Nah, ini. Oke, di kuadran 4 sekarang. Kita beri di sini sisi R juga. Nah, kuadran 4 ini berada di 270 sampai 360 derajat. Kebetulan letaknya di sini di sumbu X yang positif, tapi Y-nya yang negatif. Yuk kita mulai dari sinnya. Sin alfanya berarti depan per miring gitu. Depannya sudut alfa yang di kuadran 4 ini adalah min Y. Miringnya adalah R. Lanjut, cos alfa. Kalau cos samping per miring, X per R. Nah, kalau tannya adalah depan per samping. Depan per samping. Depan ini depannya ya depan alfa per samping. Min Y per X. Kelihatan nggak siapa yang positif? Ternyata hanya cos yang positif. Berarti ciri khas di kuadran 4 adalah cos yang positif. Gitu. Nah, kesimpulannya apa? Yang harus kalian ingat nanti saat ujian mengerjakan soal-soal trigonometri adalah ketika menemui sudut-sudut yang berada di kuadran 1, itu semua nilai perbandingan trigonometrinya semua positif. Semua sindikat tangannya kosong. Gitu cara menghafalnya ya. Semua sindikat tangannya kosong. Artinya semua itu di kuadran 1, semuanya itu positif, sin kostannya positif. Kemudian di kuadran 2 yang positif itu cuma sin, tannya di kuadran 3 cuma tan yang positif. Kalau cos di kuadran 4 cuma cos yang positif, sisanya negatif. Ini cara menghafalnya tadi gimana caranya ya? Semua gitu cara menghafalnya. Sindikat tangannya kosong. Gitu ya kurang lebih ya. Ini terserah kita aja cara menghafalnya, tapi ini yang salah satu yang saya sarankan biar ingat lebih mudah. Semua sindikat tangannya kosong gitu. Jadi kalau misalnya sin 135 berada di sini ya. 135 berada di kuadran 2. Sin 135 itu nilainya positif. Nah, kemudian kalau di sini misalkan cos berapa ya? Cos 240. Nah, kalau cos 240 berarti nilainya min sekian, karena 240 itu berada di kuadran 3. Kuadran 3 cuma tan yang positif. Berarti kalau cos 240 itu cosnya bernilai negatif. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut
di materi tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Kalau dengar kata relasi berarti ada hubungan ya, sudut antara sudut tertentu dengan sudut yang lain itu ada hubungannya ternyata. Contohnya gini, kalau kamu melihat tabel nilai trigonometri, salah satunya ini ya, kok bisa sin 30 itu nilainya sama dengan cos 60 derajat. Kalau sin 30 di tabel berapa nilainya? Setengah ya. Cos 60 juga setengah nilainya. Kok bisa seperti ini? Nah, kita akan buktikan ya. Nah, di sini sudah ada sebuah segitiga, di mana satu segitiga itu total sudutnya kalau dijumlah 180 derajat. Nah, kita buat dulu besar sudut di sini itu 90 ya, karena siku-siku. Nah, kita misalkan di sini sudut alfa. Karena ini 90, ini alfa, berarti sisanya berapa yang di sini? Nah, satu segitiga totalnya adalah 180 derajat. Berarti kita tinggal mengurangi ini dengan satunya lagi yaitu yang alfa. Jadi tersisa ini kalau dikurang dengan 90 dikurang alfa. Oh, berarti di sini besar sudutnya adalah 90 dikurang alfa. Kita atur bentar dulu ya. Berarti di sini 90 dikurang alfa gitu ya. Nah, kalau kamu jumlah nih totalnya 180 derajat. Nah, sekarang kita akan membuktikan ini tuh bener apa enggak sih. Nah, coba ya, kita pakai patokan yang alfa dulu. Coba kita tulis sin alfa. Kalau sin berarti depan miring depannya adalah B, miringnya C. Kalau cos, samping per miring, sampingnya alfa adalah A, miringnya adalah C. Kalau tan alfa, depan per samping, B per A. Nah, sekarang kita pakai patokan yang ini ya. Kalau tadi melihat dari yang ini alfa, sekarang kita pakai yang ini. Yuk, kita buat di sini ya. Sin 90 dikurang alfa. Kalau sin 90 dikurang alfa berarti depan per miring, depannya ini ya. Depannya 90 dikurang alfa adalah A per miring. Kemudian cos 90 dikurang alfa samping per miring. Kalau tan, nah kalau tannya depan per samping berarti A per B. Nah, coba perhatikan ya. Di sini ada sesuatu yang bisa menjadi kesimpulan kita. Coba perhatikan ya. Ternyata sin alfa itu sama nilainya dengan cos 90 dikurang alfa. Nih, perhatikan ya. Nah, ini sama dengan cos 90 dikurang alfa. Nah, kemudian yang cos alfa itu senilai dengan sin 90 dikurang alfa. Gitu ya. Kalau tan kebalikan ya. Gitu. Kalau tan alfa sama dengan kotan 90 dikurang alfa gitu. Dia kebalikan ya, ternyata kalau di kuadran 1 dia seperti ini kesimpulannya. Contoh, misalkan sin, kita punya sin, kita ganti tintanya biar kelihatan ya. Misalkan kita ingin menghitung sin 60 misalkan. Sin 60 berarti kan sin berapa? 90 dikurang 30. Nah, sementara sin ini, sin 90 dikurang 30, alfanya yang 30. Ini senilai dengan cos alfa. Berarti sama dengan cos 30 derajat. Jadi caranya kayak gitu ya.
sin 60 senilai dengan cos 30, sama-sama setengah akar 3. Nah gitu, ini namanya sudut berelasi. Nah setelah ini kita akan belajar sudut-sudut di kuadran kedua. Tolong dicatat dan diperhatikan ya. Nah, di layar ini saya menunjukkan bahwa banyak sekali jenis perbandingan trigonometri sudut berelasi yang bisa kamu pilih sesuai keinginan kita ketika ingin mengerjakan soal tertentu. Nah, yang baru kita bahas tadi yang bagian yang ini ya, masih yang ini. Coba perhatikan ya. Nah, kita baru membahas yang ini tadi ya. Yang perubahan kalau sin 90 dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Kalau cos 90 dikurang alfa sama dengan sin alfa. Nah, kita baru berbincang yang ini. Nah, masih banyak kan yang lain, tapi untuk menghemat waktu nanti kita akan cari cara tercepatnya biar gampang diingat ya. Nah, kita akan selanjutnya membahas yang kuadran 2. Kuadran 2 ini ada dua jenis cara. Yang pertama kamu bisa pakai ini 90 plus alfa atau pakai yang ini 180 dikurang alfa. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang jelas di sini kalau kuadran 2 itu kan misalnya gini, kuadran 2 contoh. Kita ingin mencari sin 150. Nah, di materi matematika peminatan kelas 11 biasanya sudut yang digunakan tuh udah bukan lagi hanya kuadran 1, tetapi sudut di kuadran 2, 3, bahkan 4. Contoh misalkan sin 150. Tanpa kalkulator kita bisa menentukan. Caranya gini, sin 150 itu bisa kita ubah menjadi sin 90 ditambah berapa? 60. Atau pilihannya apa? Pakai yang 180 dikurang berapa biar 150? 30 ya. Nah, ada bedanya ya kan? Nah, mau pakai yang 90 plus atau 180 nanti hasilnya sama, tetapi mungkin perlu ada trik-trik khusus biar kamu bisa lebih ingat lagi mana yang lebih nyaman dipakai, yang ini atau yang ini. Kita akan perhatikan contoh pembuktian berikut ini ya. Baiklah, kita masuk ke topik tentang sudut di kuadran 2. Kalau kuadran 2 berarti termasuk dalam golongan sudut tumpul. Berarti sudut, kalau ini kan kuadran 1, berarti kuadran 2 di wilayah sini ya. Nah, ini ada sebuah gambar lingkaran satuan namanya, diperhatikan ya. Nah, lingkaran satuan dengan jari-jari 1 gitu. Kalau lingkaran satuan di sini dari sini ke sini 1 ya, jari-jarinya semua 1, jangan jari-jari ya, kalau ditarik dari titik pusat itu ukurannya 1, termasuk ini. Nah, di sini ada sebuah garis yang berwarna hijau, ini juga termasuk jari-jari. Kita tulis 1, misalkan jari-jarinya ya, maka kita bisa membentuk segitiga dari garis ini ya. Dari sini ke sini yang warna biru itu kita anggap X ya, X positif. Kemudian yang ini sumbu Y positif. Nah, misalkan kita ingin mencari tahu tentang sudut kuadran 2, contohnya sin 120. Berapa sih nilainya? Nah, selama ini kan kita hanya belajar tentang sin 30, 40, 90 yang ada di kuadran 1. Sekarang kita naikkan tingkatnya, yaitu mencari sudut yang di kuadran 2. Ini sudut tumpul ya. Nah, kita mulai dulu dari awal, tolong diperhatikan karena ini sifatnya kontinu. Kamu harus paham betul dasarnya biar gampang nanti ke depannya mengikuti penjelasan yang lebih tinggi lagi sudutnya. Oke, kita misalkan di sini besarannya adalah 30 derajat. Nah, misalkan besarnya adalah 30 derajat. Kita ganti dulu ya. Nah, 30 derajat. Kita tahu bahwa ini membentuk sebuah titik di sini. Jadi ketika kita memutar ini, misalkan ini pusat ya, pusat lingkaran, kita putar berlawanan jarum jam. Nah, berlawanan jarum jam berarti kayak gini mutarnya ya. Kayak gini. Ini adalah titik pusatnya, kita putar sampai sini.
berlawanan arah jarum jam ya. Kalau searah kan gini, kalau berbalik kan kayak gini. Nah, kita putar sejauh 30 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka kita bisa menentukan koordinat ini, X, Y. Berarti letak ini kita tahu ini titiknya apa dengan apa. Nah, jadi kita pakai perbandingan biasa. Kalau sin 30, ya, kita buat di sini ya. Sin 30, yang namanya sin berarti depan per miring. Nah, miringnya kan 1. Sehingga kita bisa tahu di sini sin 30 itu nilainya berapa kemarin? Setengah ya. Y dibagi 1 adalah Y. Oh, berarti Y-nya sama dengan setengah. Nah, berarti yang ini nilainya setengah. Gitu kan. Nah, lanjut sekarang yang cos. Kalau cos berarti sami. Sampingnya 30 adalah X per miring. Nah, cos 30 nilainya setengah akar 3. X dibagi 1 adalah X. Berarti nilai X-nya kita bisa tulis di sini setengah akar 3. Oh, berarti untuk sudut 30 derajat dia koordinatnya di sini. Titiknya adalah setengah akar 3, setengah. Ingat ini tadi ini apa ya? Setengah akar 3 adalah cos. Kemudian yang satunya ini adalah nilai sin. Ya. Gini. Nah, berarti koordinat yang 30 derajat ini adalah cos 30, sin 30. Sekarang kalau kita ingin menyelidiki sin 120, maka kita harus melakukan perputaran ya. Kita akan memutar dengan pusat 0 ini ya, 0,0 di sini. Kita akan putar titik ini sejauh berapa? Biar mencapai 120. Berarti kan ini sudah 30, berarti kita akan nambah sebesar 90 derajat, ya kan? 90 derajat, sehingga karena 30 ditambah berapa biar 120? Berarti kan 90. Ini kita akan putar sejauh 90 derajat gitu. Nah, setelah kita melakukan perputaran sejauh 90 derajat, maka dia berhenti di sini. Misalkan ya, yang garis ungu ini adalah tempat berhentinya tadi. Setelah diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 90. Nah, misalkan di sini ya, kita buat titik namanya X1, Y1. Nah, ini titik yang baru. Nah, target kita adalah 120. Ini sudah 120 ya. Ini kan totalnya dari sini ke sini 90 derajat. Ya, ditambah 30, berarti dari sini sampai sini 120, maka sini sisanya berapa? Gimana? 90 tambah 30 sudah 120, berarti sisanya adalah 60, karena satu garis lurus ya, sudutnya totalnya 180 derajat. Nah, kalau di sini 60 derajat, nah kita bisa buat bantuan garis di sini sehingga terbentuk segitiga yang kita bisa pakai dalam menentukan posisi titik yang ini, yang baru setelah dilakukan perputaran. Karena ini siku-siku ya, 90 tambah 60 150 ditambah berapa di sini biar 180, karena satu segitiga 180 ya, berarti di sini adalah 30 derajat gitu. Target kita adalah melihat perpindahan titik yang awalnya tuh di sini. Titik ini kan yang hasil dari 30 derajat tadi ya, karena diputar sejauh 90, dia akan menimbulkan titik yang baru. Inilah yang akan kita cari hari ini ya, untuk menentukan sin 120 tuh gimana sih gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan perbandingan trigonometri seperti ini tadi, tapi bedanya dengan segitiga yang baru, yang warna ungu ini sekarang ya. Ini panjang dari sini ke sini adalah Y, ya kan? Y positif karena berada di atas sini, Y yang atas. Kemudian dari sini ke sini, nah ini adalah bagian sumbu yang ada di kiri, yaitu kita tulisnya negatif X, ya kan? Nah sekarang bedanya ternyata segitiga yang ini semuanya X, Y-nya positif, kalau yang ini Y-nya aja, kemudian yang X-nya bernilai negatif, sehingga kita bisa menentukan X1, Y1-nya berapa nanti perubahannya. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan patokan ini ya untuk menentukan koordinat yang di sini.
yang 30. Berarti coba kita tes sekarang, kita menentukan koordinat yang baru. Sin 30. Nah, apa sin 30? Sin 30 berarti depan per miring. Depannya siapa? Depannya adalah min X. Miringnya ini 1 ya, ini kan jari-jari. Nah, gitu. Sin 30 adalah setengah, sama dengan min X. Berarti maka X-nya adalah min setengah. Ya kan? Nah, sekarang kita tentukan yang cos lagi. Nah, yang cos 30 derajat. Sama dengan, kalau cos berarti sami. Sampingnya 30 adalah Y. Ya kan? Y. Per miring. 1 miringnya. Cos 30 berapa sih nilainya? Setengah akar 3. Y dibagi 1 tetap Y. Maka kita bisa peroleh Y-nya sama dengan setengah akar 3. Oh, ini adalah koordinat titik yang baru setelah dilakukan perputaran. Berarti kita sudah menentukan titik yang baru ini. Yang ini nilainya min setengah. Ya. Nah, kemudian yang Y-nya setengah akar 3. Setengah tuh nilainya siapa sih? Sin 30 atau cos 30? Sin 30 ya. Berarti ini min sin 30, setengah akar 3 adalah nilai dari cos 30. Oh, ternyata perubahannya kayak gini loh. Nah, perhatikan ya. Yang saya beri tanda merah. Coba kita ganti tintanya dulu sebentar. Nah, nih perhatikan perubahannya. Nih, awalnya kan yang gini. Awalnya cos 30, sin 30, setelah kita putar agar kita mengetahui posisi di kuadran 2, dia menjadi min sin 30, cos 30. Apa artinya? Nah, gimana kesimpulannya? Coba perhatikan ya. Berarti, kalau kita ingin mencari sin 120 yang awalnya tadi kita bergerak dari 30 derajat ya. Berarti kan tadi awalnya 30, ya kan? Terus kita tambah 90, ya kan? Karena keinginan kita adalah sin 120. Ternyata setelah kita melakukan rotasi atau perputaran, dia yang awalnya sin 30 berubah menjadi cos 30. Positif nilainya ya. Nilainya adalah setengah akar 3. Ternyata sin 120 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, kemudian yang cos. Coba kita akan menentukan nilai cos 120 ya. Awalnya itu tadi 30 derajat. Ya, kita tambah 90 derajat karena kita melakukan perputaran. Ya. Nah, yang awalnya cos 30 ternyata berubah menjadi min sin 30. Nah, kita sudah belajar ya kalau 30 tuh sinnya berapa nilainya kemarin gitu. Berarti kesimpulannya cos 120 derajat nilainya adalah negatif setengah gitu. Artinya cos 120 derajat itu berelasi dengan sudut sin 30 tetapi diberi tanda min karena apa? Cos di kuadran 2 nilainya apa? Negatif ya kan? Ingat semua sindikat tangannya kosong. Semua di sini kuadran nilainya semuanya positif. Kalau di kuadran 2 yang positif hanya sin. Terbukti kan nilainya positif. Kalau sin, kalau cos ataupun tan di kuadran 2 dia nilainya negatif. Gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita mencari nilai sin, cos, ataupun tan sudut di kuadran 2 dengan menggunakan 90 plus gitu kan, ada pilihannya kemarin ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk mencari sin 120 ada dua pilihan ya. Sin 120 itu ya bisa pakai sin berapa? 90 tambah alfa, alfanya adalah 30 ya. Nah, atau bisa juga melakukan perputarannya itu searah jarum jam.
tapi berarti patokannya dari sini 180 ya. Berarti 180 min. Nah, dikurang berapa? Biar 120 berarti 60 ya. Nah, yang saya barusan jelaskan berarti yang ini. Gitu. Ternyata kalau kita pakai 90 plus, dia pakai kebalikan. Nih perhatikan ya. Dia sin awalnya ya, terus berubah jadi cos. Yang cos berubah jadi sin. Kalau kamu pakai patokan yang 90 plus. Gimana kalau yang 180 min? Nah, 180 dikurang apa gitu? 180 dikurang alfa. Apakah juga berubah yang awalnya sin jadi cos, cos jadi sin? Kita akan bahas dengan bantuan aplikasi lain biar lebih menarik. Tolong diperhatikan ya. Nah, ini ada sebuah aplikasi trigonometri yang bisa kalian download untuk install di handphone. Nanti bisa saya taruh linknya di bagian deskripsi. Ini bisa dipakai buat kita tahu nilai-nilai trigonometri. Lihat di bagian kiri atas ada nilai sin yang berubah-berubah ketika kita menggerakkan garis ini dengan cara menyentuhnya. Nah, jadi mau di kuadran 2 kelihatan ya. Kuadran 3, kita perhatikan kalau kuadran 3 hanya tan yang positif ya kan? Nah, tan dan kotan yang positif. Kalau kuadran 4 kan cos, perhatikan cosnya. Cosnya positif ya di kuadran 4. Lihat di kiri bagian atas, di situ jelas terlihat. Nah, kalau tadi kita membuktikan sin 120 dengan cara menggunakan sin 90 plus alfa, alfanya tadi 30, sekarang kita mencoba untuk mengetes berapa sih sin 120 dengan cara menggunakan pola yang sin 180 dikurang alfa. Kalau kita ingin mencari sin 120, berarti 180-nya dikurang sejauh 60. Berarti di sini ya. Nah, di sini perhatikan letaknya sudah saya taruh di 120 derajat. Lihat ya, ada tulisan alfa sama dengan 120 derajat. Berada di kuadran 2. Coba kamu lihat di bagian kiri, bagian atas, ya. Bagian kiri, bagian atas itu kelihatan kan sinnya berapa? Sin 120 adalah setengah akar 3. Nah, kemudian cosnya min setengah. Gitu. Tangannya adalah min akar 3 dan seterusnya. Ini berarti kalau kita menggunakan sin yang 180 dikurang alfa, dia tetap sin. Tidak berubah kayak yang 90 plus alfa tadi ya. Kalau kita menggunakan yang 180 dikurang alfa, maka dia tidak ada perubahan, dia tetap sin. Nah, misalkan tadi sin 120 berarti sama dengan sin 180 dikurang 60, berarti jawabannya sama dengan sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, sesuaikan dengan di sini. Nah, cosnya pas banget. Nilainya negatif. Gitu. Berarti kalau cos 120, kita pakai yang 180 dikurang alfa ini. 180 dikurang 60 sama dengan cos 60. Cos 60 setengah, tapi karena di kuadran 2 maka dia bernilai negatif. Caranya seperti itu ya. Berarti lebih gampang kalau saya rekomendasikan biar tidak lupa, silahkan pakai yang 180 dikurang alfa gitu ya. Tapi kalau kamu orangnya ingat, nggak apa-apa pakai yang 90 plus alfa. Tapi kalau misalnya sin, berarti sin 90 plus alfa berubah jadi cos gitu. Tapi kalau yang 180 dikurang alfa dia tetap gitu. Kita udah membahas tentang sudut di kuadran 2 ya. Nah, ini ada dua pilihan yang kamu bisa pakai. Yang pertama yang versi 90 plus A, yang kedua adalah yang 180 dikurang alfa. Kalau saya merekomendasikan, kalau kamu orang yang lupa, sering lupa, maka gunakanlah yang ini. Karena kenapa? Ini kalau kita pakai yang 180 dikurang A, coba lihat sinnya tetap sin gitu. Perubahan nama ininya, perbandingannya tidak ada. Di sini tetap cos, tetap menjadi cos, tan menjadi tan. Kalau ini kan yang 90 plus A, dia kalau sin berubah jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Nah gitu, lebih nyaman yang tetap sama kayak gini. Kayak misalkan tadi sin 120 derajat berarti sin 180 dikurang 60, berarti ini senilai dengan sin 60.
Sin 60 kan pasti kalian udah tahu nilainya berapa, setengah akar 3 gitu kan. Kebetulan tandanya positif karena sin di kuadran 2 positif. Ini tandanya jangan lupa ya, jangan sampai ketinggalan karena bisa salah. Ini juga sama untuk berlaku di kuadran 3 maupun 4. Perhatikan, kalau pakai 180 plus atau 270 dikurang alfa itu sebenarnya sama aja. Nah, ini kalian bisa lihat polanya gimana, mana aja yang berubah gitu ya. Ini sama kok hasilnya, mau pakai yang 180 plus alfa ataupun yang 270 dikurang alfa, hasilnya sama aja. Kalau kayak ini yang terbalik yang ini. Nah, ini kebalikannya ya. Gitu. Ini bisa kamu ingat-ingat ya, pola-pola yang kayak gini. Nah, kita akan mencoba untuk latihan beberapa soal sebelum kita lanjut ke materi yang lebih jauh. Tolong disimak baik-baik. Nah, kita masuk ke contoh ya, biar lebih paham. Kita akan latihan, misalkan kita disuruh menentukan cos 135. Nah, di materi berikutnya kita nggak lagi pakai yang angka-angka kecil sudutnya ya. Ini sudut di kuadran 2. Sebelum kamu mengerjakan ini, itu kamu harus ingat dulu ini kalau ini sudutnya di kuadran mana ya gitu. Kuadran 1 kah, 2 atau 3. Kalau ini kan kuadran 2. Kalau kuadran 2 siapa yang positif? Hanya sin yang positif. Maka ini pasti nilainya min. Ya kan? Min apa? Nah, kita ingat-ingat 135 itu sama dengan apa? Nah, saya pakai yang 180 dikurang alfa ya. Berarti cos 180 dikurang 45 derajat ya kan? Karena ini dikurang 45 adalah 135. Kalau kita pakai yang 180 dikurang alfa, dia tetap cos ya. Jadi senilai dengan cos 45. Cos 45 nilainya setengah akar 2. Jadi jawabannya min setengah akar 2. Kayak gitu caranya ya. Lanjut. Nah, contoh lain. Misal sin 300 derajat. Nah, ingat 300 derajat ada di kuadran berapa? Ini di kuadran 4. Kalau kuadran 4 hanya cos yang positif, berarti sinnya min. Nah, itu jangan sampai ketinggalan. Berarti kalau mencari sin 300 derajat, nah ini saya pakai yang 360 dikurang alfa aja biar enak gitu. Sama dengan sin 360 dikurang berapa biar jadi 360 kan? Nah, gitu. Iya kan? Jadi ini karena kita pakai 360 dikurang alfa, dia nggak berubah, jadi tetap sin 60. Nah, nilai sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya sin 300 derajat adalah min setengah akar 3. Kayak gitu caranya. Nah, lanjut contoh lain berapa ya? Misalkan tan 210. Nah, berapa? Ingat, 210 ada di kuadran berapa? Ini di kuadran 3. Kalau kuadran 3 berarti siapa yang positif? Tan ya, tan positif. Berarti nanti positif nilainya, nggak usah dikasih min. Oke, ini senilai dengan kita pakai yang mana? Nah, kebetulan biar enak, kita pakai yang 180 plus alfa. Nah, gitu ya. Biar apa? Biar tidak bingung. Karena ini kalau kita pakai tan yang 180 plus A, dia nanti sama dengan nilainya tan A. Nah, nggak ada yang berubah. Dia tetap tan. Ini tan, ini juga tan gitu. Boleh sih pakai yang 270 dikurang alfa. Tapi hati-hati ketika merubahnya, jangan sampai lupa. Tapi hasilnya tetap sama kok. Nggak perlu khawatir. Nah, ini kan 210 berarti 180 ditambah berapa? 30. Berarti tan 180 ditambah 30 sama dengan tan 30. Ternyata tan 210 senilai dengan tan 30. Tan 30 nilainya sepertiga akar 3. Gitu caranya ya. Semakin banyak berlatih nanti kamu akan bisa dengan sendirinya. Yang penting rajin-rajin aja mengulangi apa yang sudah disampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar.
Jangan lupa konfirmasi kalian telah menyimak di kolom komentar, sampaikan nama, kelas, dan pendapatnya setelah menyimak materi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tugas di bahan ajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.